Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini tanggal 7 di bulan 3, di mana minggu ini market mungkin akan gerak ya, melihat data-data yang mungkin akan keluar di minggu ini. Banyak data-data yang penting tentunya, dan buat teman-teman yang trading, saya sarankan buat perhatikan data di minggu ini. Langsung aja ya, untuk hari ini kita atau saya ada analisa di XAUUSD atau emas gitu kan. Tapi sebelum kita ke analisa XAUUSD, saya mau update dulu perkembangan dari analisa GBP NZD. Untuk GBP NZD ini udah mulai on track ya, cuman dari segi stop loss sudah saya adjust ke 1950. Dan ini tinggal didiamin aja sih sebenarnya. Untuk targetnya sendiri itu masih ada dua ya. Yang pertama itu targetnya itu ada di area sini, target pertamanya. Dan ini target kedua gitu kan. Dan ini saya udah setting entry-nya ya. Jadi stop loss-nya saya sudah target di 1950 di area sini. Ini untuk targetnya sendiri, jadi saya mau dibiarin aja, dia mau turun ataupun naik sama aja gitu kan. Kalau misalkan turun seperti ini ya kita berarti sudah benar dalam analisa. Kalaupun ini naik terkena stop loss, berarti order block yang ada di time frame H4 ya, ini lebih jelasnya itu sudah nggak valid gitu kan, karena di sini sempat ada kenaikan ya, karena di sini mereka melakukan penurunan lalu di sini melakukan kenaikan gitu kan. Jadi takutnya order block ini udah nggak valid gitu dan harga kembali naik melanjutkan, makanya stop loss-nya saya adjust ke 1950. Kalau misalkan ini terkena stop loss, kita bisa cari entry lagi di GBP NZD. Langsung aja kita ke analisa XAU hari ini. Kalau misalkan kita lihat XAU hari ini ya, dia sudah melakukan koreksi, dan kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari swing high ke swing low, ini sudah nyampe sekitaran 161,8% sampai 200% ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang wajar ketika market sudah naik ke koreksi seperti ini. Dan sekarang pergerakan itu sedang berada di sekitaran area support ya, yang sebelumnya resisten di swing high yang ada di sini. Itu di kisaran 100% gitu kan. Kalau misalkan kita lihat secara market di time frame 1, ini market yang lagi bullish gitu kan. Jadi kurang optimal kalau misalkan kita mencari entry sell ketika market lagi bullish gini di time frame 1 gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pandangan di time frame D1 mungkin, di D1 itu marketnya masih bearish ya. Cuman ada perubahan karakter ya di time frame H4 dan mengikuti time frame yang terjadi di area sini gitu kan. Ini kalau misalkan teman-teman melihat ya, dari sini ke sini itu masih bullish, sedangkan ini merupakan bearish yang masih disebut koreksi. Jadi secara tren jangka panjang itu ini masih bullish gitu kan. Cuman ini masih dalam kondisi koreksi ya, masih dalam kondisi koreksi. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari swing high, swing low, tapi ini sudah melewati 23,6, jadi dorongan buat bullish itu masih ada gitu kan. Cuman kita punya dua resisten mungkin di atas di 18.750 sampai 1900 ya. Di area sini itu pasti sekitaran 61,8% Fibonacci gitu kan. Jadi ini masih ada kemungkinan harga akan naik ke area sini, masih besar kemungkinan gitu kan. Lalu kalau misalkan kita lari ke time frame 4, ini sudah mulai terlihat ya, ini mulai terlihat di time frame 4 itu perubahan karakternya mulai terlihat gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini perhatikan, perubahan karakternya itu kan terjadi di sini ya, ini area swing high kita. Kalau misalkan saya hapus garis trendline yang ini, teman-teman bisa lihat ya, swing high ini udah berhasil di breakout gitu kan, meskipun di sini ada pergerakan turun, tapi secara tren ini mulai udah di breakout gitu kan. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci di time frame 4, teman-teman bisa lihat ya di sini.
Ini ada 2 Fibonacci sebenarnya, teman-teman bisa pakai yang mana aja sih, bebas. Teman-teman bisa lihat ya, ini area order blocknya itu di sekitaran 50% sampai 61,8% gitu kan kalau misalkan kita lihat. Jadi untuk saya pribadi, saya masih mengantisipasi ya adanya koreksi ke bawah seperti ini untuk mencari entry buy dengan target di sekitaran area sini gitu kan. Seperti itu karena ini sudah mulai berubah ya secara tren. Di time frame 4 itu jauh lebih terlihat jelas gitu kan. Jadi saya masih menunggu adanya koreksi ke bawah. Kalau misalkan kita lihat dari segi momentum, ini momentumnya sudah mulai jenuh beli ya, atau overbought condition. Jadi kita tunggu aja harga turun gitu kan, koreksi, dan kita coba cari entry di area sini gitu. Kalau misalkan kita asumsikan ketika harga turun ke area order block dan membuat reaksi ya di area sini, kita bisa cari entry buy seperti ini mungkin ya, dengan stop loss yang kecil. Nah, di time frame dari ini masih downtrend secara koreksi ya. Untuk target pertama di area sini, sedangkan untuk target keduanya itu di area sini seperti itu. Jadi teman-teman di sini bisa menunggu ya adanya koreksi ke bawah. Adanya koreksi ke bawah untuk mentargetkan di sekitaran 1858462 atau 18558 mungkin ya. Dan selanjutnya di target 2 itu di 1875 di area sini. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan juga ya, kenapa ini kita kategorikan sebagai swing high ya, di sini karena ada swing low yang udah di breakout gitu kan. Jadi mungkin pergerakannya seperti ini kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau misalkan saya gambar ulang, ini terjadi bounce juga misalkan di sini. Kita ambil dari area sini aja. Teman-teman bisa lihat. Ini pergerakan yang sebenarnya swing high-nya sudah di breakout. Jadi dari segi market structure di time frame 4 ini sudah mulai rusak ya dari downtrendnya, dan sekarang mulai kembali uptrend gitu kan, mengikuti tren besarnya di daily gitu kan. Meskipun barusan saya ya masih dalam koreksi, tapi secara besar trennya itu masih bullish gitu di daily. Untuk jangka panjangnya gitu kan belum kita bisa kategorikan bearish. Soalnya kalau misalkan harga itu kembali turun di bawah 1805 ya, kalau misalkan harga kembali turun di bawah 1805 ke area sini dan nutup di bawah 1805 secara daily, itu akan mendorong emas turun lebih dalam gitu kan ke sekitaran 1766 gitu. Tapi selama 1805 itu berhasil menahan pergerakan XAU/USD, maka pandangan di time frame 4 sendiri itu masih bullish gitu kan. Apalagi di time frame daily ya, yang kita lihat untuk jangka panjangnya itu masih bullish, dan untuk jangka pendeknya masih dalam bentuk koreksi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya analisa teknika XAU/USD. Selanjutnya kita cek ya data apa yang akan rilis hari ini. Untuk hari ini tanggal 7 itu sudah keluar ya tadi jam 6, ada average cash earning per tahun dari Japanese yen yang turun dari 1,9% ke 0,8% itu kan. Selanjutnya BSC retail dari BSC retail sales monitor dari GBP itu kalau misalkan kita lihat ya, dia naiknya cuma 0,1%. Dan nanti jam malam mungkin ya, malam itu ada Audi cash rate sama RBI statement gitu kan. Jadi untuk hari ini mungkin belum terlalu, pergerakannya belum terlalu ini ya, belum terlalu ada efeknya gitu kan, kecuali kalau misalkan Audi nanti ini jam 10:30 siang, dan juga USD ya nanti jam 10 malam itu feed power ya, test device gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau trading hari ini, teman-teman harus perhatikan ya data yang merah 2 ini gitu kan.
mungkin segitu aja ya untuk analisa teknikal dari XAUUSD atau emas. Kalau misalkan analisa ini cukup bermanfaat dan teman-teman suka, teman-teman bisa like ya analisanya atau video ini, sharing video ini maksudnya, dan teman-teman bisa bantu subscribe supaya saya lebih lebih bersemangat gitu kan untuk mengupdate analisa soal forex market gitu kan. Untuk hari ini saya cuma ada satu posisi ya di GBP NZD, dan ini sudah mulai on track. Saya mau dibiarkan aja, mau kena stop loss kalau misalkan turun lebih dalam itu jauh lebih bagus gitu kan. Alasan saya sendiri entry, teman-teman bisa lihat ya, TMP4 itu di sini ada area order block, dan saya perkecil area order blocknya ke TMP1, dan itu ketemunya di area sini gitu kan. Jadi itu di sekitaran area resisten 1945 gitu kan. Kenapa resisten ini bisa saya bentuk ya di area sini, karena kalau misalkan kita lihat ke daily, di sini harganya bertumpuk gitu kan. Jadi ini merupakan resisten yang mungkin cukup kuat untuk menahan pergerakan dari intraday gitu kan. Berbeda ketika dia breakout dan tutup di daily, baru ya kita mungkin harus pikirkan ulang posisi kita. Seperti itu. Mungkin cukup sekian analisa teknikal untuk XAUUSD ya atau emas. Yang buat teman-teman yang mau entry, saran saya tunggu adanya koreksi ke bawah, dan teman-teman saran saya lebih berpatokan dengan time-frame 4. Baik, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.